ここからがネクロマンサーの本領だ。起きろ。 Halo penggemar anime solo leveling, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Gimana nih kabar Om dan Tante-Tante? Apakah kalian semua sehat? Kalau sehat, alhamdulillah ya. Nah, seperti biasa di video kali ini, Mimin akan lanjutkan pembahasan cerita anime solo leveling Ragnarok ke episode 12. Yang dimana ketika momen-momen beberapa para hunter dari Guild Grim Reaper, termasuk Suho, akan menjalankan sebuah misi di Dungeon Type Field, atau pembuatan Stardust milik Lee Min-sung. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya Om dan Tante-Tante subscribe dulu lah channel Mimin, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Cerita berlanjut ketika Choi Jong-in menawarkan si Dojin agar bisa masuk ke dalam guildnya, namun pada akhirnya saat Dojin berkata terima kasih atas penawaran yang ia berikan, sontak pada saat itulah, Dojin tiba-tiba menunjuk si Master Lim Tak-kyu, yang bahkan sambil memberitahukan Choi Jong-in mengenai dirinya yang ingin masuk ke Guild Grim Reaper yang dipimpin oleh Lim Tae-kyu. Singkat cerita, setelah hari sudah menempuh 1 mingguan, ternyata hari tersebut adalah hari yang dimana beberapa para hunter rank S dan rank A akan melakukan raid di Field Paju, yang dimana juga menjadi tempat pembuatan item Stardust milik Lee Min-sung. Kemudian, ketika Miho memberitahukan Lee Min-sung soal dirinya yang disuruh oleh asosiasi hunter untuk bergabung dalam raid tersebut dan memperkenalkan dirinya yang bernama Bidadari Miho dari Guild White Tiger yang mempunyai lisensi sebagai hunter rank A, tentu Lee Min-sung pun juga memperkenalkan dirinya yang bahkan langsung memberitahukan Miho yang mengenai Dungeon Type Field mungkin bisa membuat Miho bekerja lebih keras. Singkatnya, saat Miho melihat momen Lee Min-sung sedang menyapa beberapa para hunter rank A lain dengan baik, ternyata momen-momen tersebut sontak membuat dirinya sekarang bisa menyadari bahwa Lee Min-sung adalah sosok hunter yang memiliki jiwa busuk, namun jika di luar memiliki jiwa yang agak begitu baik. Hingga pada saat itulah Miho berniat untuk membuka topeng kebusukan dari si Lee Min-sung. Namun ketika ia menolehkan pandangannya ke Outer Worlder yang sedang menyamar menjadi hunter rank S bernama Dojin, tentu membuatnya berpikir sambil bergumam. Rank S baru yang bergabung dengan Guild Reaper, Pak Dojin yang berpartisipasi dalam raid ini. Ya, jika aku merasa situasinya buruk, aku memilih hal itu. Tak lama kemudian, setelah semua para hunter bersama tim evaluasi sudah bersiap untuk melakukan raid sambil mengambil senjata kapaknya secara masing-masing, dan Miho mengusulkan bahwa raid Paju Field akan dimulai. Ternyata beberapa hari yang lalu, ketika Lee Min-sung pun mengingat pertemuannya dengan Dojin sontak, ia pun tak percaya kalau Dojin sudah bertumbuh dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan, Dojin juga sempat menjelaskan bahwa sebelumnya ia pun hanya sekedar memilih tubuh pemuda yang kecil, yang bertujuan hidup. Dan karena sekarang ia sudah mendapatkan kekuatannya, maka ia pun tak peduli dengan penampilannya saat ini. Lalu, ketika Lee Min-sung kembali bertanya-tanya soal kenapa ia menamai namanya dengan nama Park Dojin, dan alasan apakah yang ia lakukan karena telah menjadi seorang hunter, ia pun menjelaskan bahwa nama tersebut berasal dari aktivitas eksternal di masa depan. Lalu alasan menjadi seorang hunter, kemungkinan aktivitas yang akan dilakukan, ia pikir bisa menjadi lebih mudah. Bahkan bukan hanya itu saja, melainkan Lee Min-sung juga memberitahukan soal dirinya yang menjadi korban warga sipil karena alasan untuk menargetkan diri. Dan jika asosiasi hunter menemukan soal pabrik di Field Paju yang menjadi tempat pembuatan item Stardust, maka kemungkinan ia nyatakan berakhirlah mereka berdua. Dojin yang mendengar hal tersebut tentu kembali berkata namun dengan menyuruh si Lee Min-sung agar tidak terlalu khawatir soal hal itu. Dikarenakan alasannya untuk bergabung dengan Guild Grim Reaper ternyata hanyalah untuk mencegah momen itu dan berniat untuk mengubah semua para hunter-hunter di kelompok tersebut bisa menjadi pengikutnya. Dengan begitu, ia usulkan tidak akan ada lagi para hunter yang ditemukan di sana. Sedangkan di sisi ketua asosiasi hunter Wojinkul yang tampaknya begitu gelisah dikarenakan memikirkan soal penyerangan Paju Field yang akan segera dimulai tentu membuatnya juga bergumam. Lee Min-sung dan Stardust, aku perlu bukti konkret dalam penyerangan ini. Dan karena kali ini para hunter terlibat, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan kerjasama dari Guild White Tiger, hunter rank A baik Miho berpartisipasi dan dalam persiapan untuk keadaan darurat apapun. Kami memiliki hunter Choi Jong-in.
dan Hunter rank S Lim Tae-kyu yang bersiaga, namun satu-satunya variabel yang terduga adalah munculnya Hunter rank S, Park Do-jin. Fakta bahwa dia bergabung dengan Guild Reaper begitu penyerangan Field Paju dimulai membuatku berpikir bahwa situasi berjalan lancar untuk Lee Min-sung. Tapi ada satu hal lagi yang menggangguku, bahwa Suho dikirim sebagai seorang penambang. Entah ini kebetulan atau tidak, menyetujui keterlibatannya sebagai penambang bukanlah masalah. Tapi aku masih belum yakin apa ini adalah pilihan yang tepat. Jika Suho memiliki rencana di balik ini semua, yang bisa kulakukan hanyalah membantunya. Scene kembali berpindah ke sisi para hunter setelah mereka sudah berada di Dungeon Type Field atau tempat pembuatan item Stardust. Ya, pada momen ini juga terlihatlah dengan kedua para monster salamander yang sedang mencoba menyerang para hunter. Hingga pada saat salah satu hunter mencoba menahan serangan api dari monster tersebut dalam beberapa detik, dan ekspresi wajah yang begitu panik, sontak ia pun langsung mengusulkan kepada para hunter tim penyerang mengenai dirinya yang tak bisa lagi menahan serangan api dari kedua monster salamander. Maka dari itulah si Miho memberitahukan hunter tersebut sebuah kode untuk mundur, karena dirinya lah yang akan membasmi kedua monster salamander. Dan dengan demikian, tentu ia pun langsung bergerak menyerang para monster yang berawal dari serangan pemukulan, yang bahkan sampai membuat salah satu monster salamander langsung memuntahkan darah dengan jumlah yang amat banyak. Kemudian, ketika Miho melihat rekan dari monster salamander yang sudah bersiap untuk melancarkan serangan kepadanya, namun berhasil ia hindari dengan cara melompat ke punggung si monster dalam. Ternyata, pada saat itu juga ia pun langsung melesat untuk pergi melangkah dengan posisi siap menyerang. Dan alhasil ketika serangan pemukulannya sudah menancap tepat yang berada di muka si monster. Siapa sangka, karena dengan serangan pemukulan yang ia lakukan seketika, membuat monster tersebut langsung dihantamkan ke bawah, yang bahkan sampai mengibabkan ledakan-ledakan besar yang amat keras. Singkat momen saat ia telah mengalahkan kedua para monster salamander, lalu menolehkan pandangannya ke si Lee Min-sung. Seperti yang ia duga ternyata benar, bahwa Lee Min-sung memang tak pernah berpartisipasi dalam pertarungan, yang bahkan menjadi seorang Hunter Rank I. Tapi bertepatan dengan saat itu juga, ketika salah satu monster salamander sudah bersiap untuk menyerang dari arah belakang, hingga membuatnya begitu dikejutkan, bergeraklah si Do-jin, yang bahkan hanya dengan sekali serangan, tebasan tangan biasa saja, bisa membuat monster tersebut langsung dibasmi dengan amat mudah. Miho yang menyaksikan momen penyerangan Do-jin seperti itu, tentu membuatnya kembali kaget sambil bergumam di dalam benaknya. Dia mengalahkan salamander dalam sekali serang dan tanpa usaha apapun. Hunter Park Do-jin, dia datang ke penyerangan dengan pakaian biasa. Jadi kupikir dia adalah seorang rookie, bahkan jika seorang rank S. Jadi inilah perbedaan rank S. Lalu setelah Do-jin kembali berhasil mengalahkan ketiga monster salamander dengan begitu mudah, tentu ia pun sudah pastikan bahwa masalah di area tersebut sudah teratasi dan menganggap kalau sekarang telah berakhir. Bahkan pada saat itu juga, Miho pun tampaknya sudah menyadari kalau sekarang jumlah monster yang berada di tempat tersebut kini sudah lebih sedikit dari biasanya. Dan hingga pada saat itu juga, Lee Min-sung pun memberitahukan bahwa Guild Reaper bisa mengurus jumlah monster di sebuah dungeon field yang mereka miliki. Miho juga berkata, kalian mengurus populasi monster secara teratur, sebagian besar guild tidak bertindak sejauh itu untuk soal jumlah monster. Lalu saat Lee Min-sung mengajak para hunter, termasuk Miho, untuk melanjutkan perjalanan menuju ruangan bos dungeon, dengan sempatnya ia bergumam dengan mengatakan, carilah selama yang kalian mau. Tangkap aku kalau bisa. Para demon sudah membongkar pabrik dan menyembunyikan diri di dalam dungeon field ini. Menemukan jejak pabrik, atau bahkan meninggalkan tempat ini dengan pikiran yang masih waras, tidaklah mungkin. Sedangkan di sisi para monster demon yang telah menyembunyikan diri mereka bersama beberapa manusia yang telah hilang kesadaran dan berpikir soal banyaknya Stardust yang sudah mereka buat, namun sayang tak digunakan. Ternyata keberadaan mereka kini telah didatangi oleh Suho karena diberitahukan oleh si Beru. Hingga dari hal tersebut, tentu Suho pun langsung membuka pintu ruangan keberadaan mereka. Dan pada saat salah satu monster demon akan berkata, tiba-tiba ia pun langsung mendapatkan serangan kejutan dari Suho yang bahkan membuat ia langsung terlempar ke belakang. Kemudian, saat Beru mengusulkan bahwa
pelatihan Suho dengan si buaya Amut benar-benar berguna. Sontak ia pun juga kini telah menyadari kalau orang-orang yang berbaris di sampingnya saat ini ternyata tidak memiliki kesadaran. Dan seperti yang ia duga ternyata benar, kalau tempat tersebut adalah tempat pabrik pembuatan Stardust. Hingga saat salah satu monster tadi yang mendapatkan serangan pemukulan dari Suho berkata, "Topeng hitam seseorang yang mengganggu misi besar Apostle ada di sini." Sontak ia pun langsung merubahi wujud aslinya yang menjadi sosok seperti gurita, yang bahkan dengan ukuran badan yang melebihi badan si gajah. Sedangkan di sisi tim penambang yang sedang mengumpulkan kristal-kristal mana. Namun pada akhirnya, ketika salah satu dari mereka telah menyadari bahwa kristal mana di tempat tersebut tak ada habisnya, ia pun juga memberitahukan rekannya soal ada Howler rank E lain yang saat ini ikut bersamanya. Bahkan mereka juga tak percaya kenapa asosiasi Hunter mengizinkan Hunter rank E untuk masuk ke dalam dungeon. Scene kembali berpindah ke sisi Suho, yang dimana pada saat salah satu monster demon tadi merubahi diri, dan ia yang telah menyadari mengenai skill stat-nya saat ini sudah tinggi. Ternyata dengan skill itu juga, ia pun sekarang bisa merasakan bahwa kekuatan monster demon yang merubahi diri setara dengan Hunter level A, seperti Hunter Randolph yang sudah ia temui di Field Pyramid, kemudian bergumam di dalam benaknya. Kupikir pasti ada alasan untuk asosiasi Hunter meminta Guild Grim Reaper membersihkan Dungeon Type Field. Jadi aku bergabung sebagai bagian dari tim Howler. Apa asosiasi Hunter juga sudah sadar soal masalah Stardust? Jika ketertarikan asosiasi Hunter dengan Lee Min-sung berkembang, akan semakin sulit untuk aku mendapatkan informasi soal Apostle Itarim darinya. Hingga saat Suho bertanya kepada Monster Demon soal keberadaan Apostle atau Dojin yang menyamar menjadi Hunter sontak, membuat monster tersebut langsung bergumam dengan mengatakan, sama seperti Apostle yang mengincar pria topeng hutan itu, dia juga mengejar Apostle. Tapi pada akhirnya sontak ia pun langsung melancarkan serangan dengan cara mengikat pergelangan kaki sampai seluruh badan si Suho menggunakan lengan tentakelnya. Kemudian kembali mengusulkan, "Kau akan segera menemuinya, karena aku akan menghajarmu mulai dan membuatmu dalam semacam kondisi koma sebelum menyerahkanmu padanya. Karena tentatelku menangkapmu, kau tidak akan bisa lepas dari kekuatan besarku." Namun perkataan-perkataan itu seketika membuat Suho langsung mengingat yang dimana ia berhasil menyelesaikan latihan yang telah diberikan oleh Amut dalam waktu 5 hari. Dan dengan demikian, latihan tersebut membuat tubuhnya menjadi lebih keras kuat hingga berurat. Bahkan latihan itu juga bisa menambahkan semua poin stat yang ia dapat dari quest harian dan mendapatkan skill yang bisa meningkatkan kekuatan bernama skill Strength Increase. Amut juga sudah nyatakan kalau Suho adalah manusia terkuat yang pernah ia lihat sejauh ini. Berpaling ke sisi pertarungannya, setelah ia mengingat momen-momen itu, siapa sangka ternyata ia pun bisa memotong lengan tentakel milik si monster demon, yang bahkan dengan cara yang begitu mudah. Dan karena penaikan skill strength sebesar 120 sambil menatap ketiga para monster demon, penyerangan pun langsung ia lakukan dengan cara memukul hingga menebas. Tepat ketika ia sudah berada di depan salah satu monster demon yang mempunyai lengan tentakel, sambil kembali bertanya tentang keberadaan Apostle Itarim. Namun tak ada jawaban yang ia dapat. Tentu ia pun kembali melancarkan serangan, namun dengan cara memegang kepala si monster demon, yang bahkan langsung menebas lehernya, hingga seluruh badannya layaknya, seperti memotong sate ayam menggunakan item belatinya. Singkatnya, ketika monster demon itu kini telah melihat aura yang begitu menakutkan dari Suho dan berpikir aura tersebut pernah ia lihat sebelumnya, sontak Suho pun langsung menyuruh si Beru untuk memakannya yang bertujuan untuk mencari tahu informasi tentang Apostle Itarim. Dan pada saat Beru telah memakan kepala monster demon hingga membuat dirinya begitu keenakan karena merasakan kenyalnya si gurita, ternyata dengan kematian monster demon, sontak membuat Esil di dalam Shadow Dungeon bisa merasakan dengan tubuh-tubuhnya yang terasa lebih ringan. Lalu saat Suho bertanya-tanya kepada Beru soal apakah Beru menemukan sesuatu soal Apostle Itarim, tentu Beru pun menjelaskan bahwa beberapa orang yang telah mengonsumsi item Stardust menganggap kalau Itarim adalah cahaya. Mendengar hal informasi itu saja tentu membuat Suho berpikir bahwa ia tak punya pilihan lain selain mendapatkan informasi dari Lee Min-sung yang bertugas mengurus seluruh pabrik Stardust.
Dan karena para demon telah ia bunuh, ia pun juga berniat untuk mengevakuasi orang-orang di sana. Bahkan dengan kematian monster demon, ternyata membuat si Dojin yang menjadi apostel Itarim Sontak juga bisa menyadari dengan kematian mereka. Dan singkat cerita, setelah ia bersama para hunter telah sampai di depan pintu ruangan keberadaan Boss Field Paju atau Boss Dungeon, Miho pun berkata, "Aku tidak menemukan apapun selama perjalanan ke sini. Bukankah harusnya Paju adalah lokasi pembuatan Stardust?" Hingga di saat Lee Min-sung melihat kebingungan Miho karena tidak menemukan apapun dan menyuruh Dojin untuk membatalkan rencananya yang akan mencuci otak para hunter, yang bahkan mengusulkan lebih baik berakhir tanpa adanya sebuah masalah. Sambil merenungi dalam beberapa detik, ternyata Dojin pun tak bisa menyetujuinya. Bahkan saat Miho berkata dengan menyuruh mereka semua untuk masuk ke dalam ruangan Boss Dungeon, terkejutlah si Lee Min-sung. Namun sempat bertanya kepada Dojin dengan apakah yang Dojin lakukan terhadap dirinya. Dan ternyata yang membuatnya begitu adalah si Dojin, yang dimana secara tiba-tiba ia menusuk lehernya menggunakan item Mad Blood Poison sambil berkata, "Aku akan mengubah semua hunter di kelompok ini menjadi pengikut. Seseorang yang kami pilih untuk ada di pihak kami harus memiliki nilai tertentu. Dan untuk bekerja dengan rank S sepertimu, untuk membunuh seorang rank S Lim Tekyu sejak awal adalah tawaran yang aneh. Aku harus menggunakanmu agar aku bisa mendapatkan Lim Tekyu." Lee Min-sung yang mendengar hal tersebut sambil menahan diri dan memberitahukan bahwa dirinya tak akan tercuci otak oleh orang seperti Dojin yang menjadi apostel. Namun di dalam jiwanya seketika, ia dikelilingi oleh sebuah cahaya berwarna kuning, yang bahkan munculnya sebuah tanda dengan tulisan yang berkata, "Lakukan sesuai apa yang Supreme One inginkan." Hingga pada saat itulah di luar jiwanya telah hilang kesadaran dengan adanya sebuah tanda simbol apostel di atas kepalanya. Dojin yang tampaknya begitu tersenyum sambil melihat bodi si Miho yang begitu seksi. Sontak ia pun ternyata berniat untuk mengubah si Miho agar bisa menjadi pengikutnya seperti Lee Min-sung. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video anime Solo Leveling Ragnarok ke episode 12 kali ini. Dan untuk episode selanjutnya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like dan komen sebagai support dan dukungan untuk saya di channel ini.